Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang terhormat para pimpinan lembaga tinggi negara, para menteri, rektor Universitas Muslim Indonesia UMI, para guru besar, anggota sidang Senat Terbuka Universitas Muslim Indonesia UMI, para undangan dan segenap sivitas akademika Universitas Muslim Indonesia UMI, bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin sekalian yang saya hormati. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya. Acara hari ini bertepatan dengan Disnatalis Universitas Muslim Indonesia UMI ke-66. Oleh karena itu saya ingin mengawali pidato ini untuk menyampaikan selamat kepada seluruh sivitas akademika Universitas Muslim Indonesia. Saya juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada rektor dan seluruh sivitas akademika UMI yang pada hari ini menganugerahkan gelar Dr. Honoris Causa dalam bidang ilmu manajemen keminatan syariah kepada saya. Saya memaknai pemberian gelar ini sebagai penghargaan karena saya menjadi bagian dari proses pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Saya menerima penganugerahan ini disertai ajakan agar UMI dapat turut berkiprah dalam pengembangan ekonomi nasional, khususnya ekonomi syariah. Kita masih butuh perjalanan panjang untuk menjadikan ekonomi syariah sebagai sumber kemaslahatan umat. Ekonomi syariah yang berkembang di Indonesia saat ini merupakan hasil perjuangan panjang melalui pengorganisasian yang cermat dari sisi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi secara terus-menerus dari para pemangku kebijakan dan pelaku ekonomi syariah. Pembangunan ekonomi syariah ini sebenarnya berawal dari keinginan para ulama dalam rangka melindungi umat atau himayatul ummat anil muamalah ghairi syar'iyah, melindungi umat supaya umat dapat bermuamalah sesuai dengan syariah, terutama di dalam berbagai transaksi keekonomian, lebih khusus lagi transaksi perbankan dengan sistem bunga yang oleh ulama dikatakan sebagai riba yang diharamkan. Oleh karena itu pada tahun 1990 Majelis Ulama Indonesia mengadakan lokakarya tentang bunga bank yang kemudian mendorong lahirnya Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama pada tahun 1991-92. Jadi Bank Muamalat sebetulnya lahir mendahului terbitnya Undang-Undang Perbankan yang mengatur tentang bank dengan sistem bagi hasil pada tahun 1992. Momen itu sangat bersejarah bagi umat Islam di Indonesia yang sudah sekian lama mempunyai cita-cita berdirinya lembaga keuangan syariah. Di masa awal tersebut, keberadaan ekonomi syariah belum mendapatkan perhatian yang optimal, disebabkan belum adanya landasan peraturan perundang-undangan yang kuat. Saat itu landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang di dalamnya disisipkan norma yang menyebutkan bank dengan sistem bagi hasil.
Kondisinya menjadi lebih baik ketika diberlakukan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang secara eksplisit menyebutkan istilah bank berdasarkan prinsip syariah. Undang-undang tersebut sudah membuat landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah serta memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank umum syariah. Hal itu membawa dampak berantai pada perkembangan ekonomi syariah selanjutnya, yaitu ditandai dengan lahirnya lembaga keuangan syariah non-bank, misalnya asuransi, pasar modal, reksadana, dan lembaga keuangan dan bisnis syariah lainnya. Khususnya setelah adanya beberapa peraturan perundangan yang secara khusus mengatur aktivitas ekonomi syariah, misalnya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008 tentang surat berharga syariah negara atau SBSN, berbagai peraturan Bank Indonesia, peraturan Bapepam, dan peraturan-peraturan lainnya. Setelah lahirnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kebijakan terkait pengembangan lembaga keuangan syariah semakin terkonsolidasi karena kebijakan yang awalnya berada di beberapa lembaga yang berbeda ditarik menjadi satu atap di OJK. Saya bersyukur dapat menyumbangkan pemikiran bagi berkembangnya ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Sebagai Ketua Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia DSN MUI dan juga kemudian sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, saya turut membidani berbagai landasan hukum untuk mendorong perkembangan keuangan syariah di Indonesia. Bank Syariah sebagai salah satu pilar ekonomi syariah adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas umat Islam. Hal itu disebabkan karena ajaran Islam tidak hanya terkait dengan akidah dan ibadah, tapi juga erat kaitannya dengan muamalah. Dalam tataran implementatif, bank syariah bukan semata-mata berbasis perundang-undangan saja, tapi juga harus patuh pada prinsip-prinsip syariah. Aktivitas bank syariah yang dalam perspektif peraturan perundangan dinilai tidak melanggar, tapi jika menyalahi prinsip syariah, maka aktivitas ekonomi tersebut tetap dianggap tidak sah dan melanggar hukum. Sebaliknya, aktivitas bank yang secara hukum syariah sudah tidak ada masalah harus tunduk pula pada peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, bank syariah memerlukan adanya sinergi antara peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip syariah. Aktivitas bank syariah harus patuh dan tunduk pada dua hal sekaligus, yakni prinsip ekonomi dan prinsip syariah. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, ajaran agama menyebutkan bahwa lembaga keuangan syariah setidaknya harus mempunyai peran-peran sebagai berikut. Pertama, sebagai lembaga intermediasi ekonomi yang memudahkan para pelaku ekonomi, khususnya pelaku ekonomi kecil, dalam rangka khidmah ijtimaiyah li taysiril muttarrin wal muhtajin. Lembaga keuangan syariah mempertemukan antara pemilik modal atau sahibul mal yang tidak mampu atau tidak sempat untuk mengelola dananya dan
pihak pengelola dana yang kekurangan modal atau mudharib. Alasannya sebagaimana disinggung dalam kitab Anatul Talibin, inna li'anna sahibal mali qad la yuhsinu at-tasarruf wa man la mala lahu yuhsinu fayahtajul awal ilal isti'mal wa tsani ilal amal. Karena pemilik modal bisa jadi tidak baik dalam mengelola dananya, sedangkan orang yang tidak punya modal lebih baik. Maka pihak pertama pemilik modal butuh untuk mengelola, dan pihak kedua itu pengelola butuh pekerjaan. Untuk menjembatani pihak yang saling memerlukan tersebut, perlu ada lembaga yang memfasilitasi transaksi keduanya. Lembaga keuangan syariah, terutama perbankan syariah, telah merupakan yang menjembatani atas kedua belah pihak tersebut. Pada masa lalu mungkin belum dibutuhkan adanya lembaga keuangan sebagaimana di dunia modern sekarang ini. Aktivitas ekonomi cukup dilakukan dengan adanya hubungan antar satu pihak dengan lainnya. Tapi pada saat ini hal itu sulit untuk dilakukan, terutama terkait keamanan modal dari sahibul mal. Perlu ada jaminan keamanan bagi sahibul mal untuk memproteksi modalnya dari kemungkinan ketidakjujuran mudharib. Karena itu kehadiran lembaga keuangan yang berfungsi sebagai intermediasi antara kedua belah pihak sangatlah diperlukan. Keberadaan lembaga keuangan syariah juga dirasa penting oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi ekonomi, misalnya penjual dan pembeli komoditi. Karenanya perlu ada pasar di mana kedua belah pihak yang saling membutuhkan tersebut bisa melakukan transaksinya. Dalam hal ini syariah melarang adanya perantara yang tidak diperlukan kehadirannya, karena akan menambah biaya transaksi yang akan meningkatkan harga komoditi tersebut. Walaupun syariah membolehkan fee untuk perantara atau ujratut taswiq, tapi tidak boleh kalau itu tidak diperlukan sebagai upaya untuk menghindarkan adanya penambahan kos seperti yang terjadi dalam talaqqir rukban, yaitu mencegat mereka yang akan menjual ke pasar sebelum masuk pasar karena akan menambah kos yang tidak diperlukan. Kedua, membebaskan umat dari transaksi ribawi. Umat Islam semakin sadar bahwa sistem ekonomi kapitalis yang selama ini menjadi sistem ekonomi global cenderung membawa ketidakadilan. Hal ini mendorong kesadaran umat Islam untuk menerapkan ajaran agamanya, terutama dalam bidang ekonomi. Sistem ekonomi kapitalis yang salah satunya bertumpu pada sistem bunga semakin menunjukkan dampak negatif dengan munculnya ketidakadilan ekonomi dan menimbulkan kesenjangan ekonomi yang semakin besar. Sistem ekonomi kapitalis yang bertumpu pada sistem bunga dinilai sama dengan sistem ekonomi ribawi yang berkembang pada zaman jahiliyah, yang kemudian ketika Islam datang dikoreksi secara mendasar sebagai disampaikan oleh Al-Jassas, fa'abtalahu Allah wa harramah. Kemudian Allah membatalkan dan mengharamkan praktek ekonomi ribawi tersebut. Sistem ekonomi kapitalis memang telah menjadi sistem ekonomi global, di mana setiap negara tidak bisa menghindar daripadanya. Namun setelah terbukti dampak negatif yang ditimbulkan dari sistem ekonomi kapitalis tersebut, para ahli ekonomi melakukan upaya-upaya untuk merumuskan sistem ekonomi alternatif yang bisa mengkoreksi dampak buruk sistem ekonomi kapitalis tersebut. Sistem ekonomi syariah yang bebas riba, bebas bunga dinilai layak untuk menjadi sistem ekonomi alternatif menggantikan sistem ekonomi kapitalis. Ketiga adalah memberdayakan ekonomi umat. Sistem ekonomi syariah saat mungkin
untuk memberdayakan masyarakat, karena sistem ekonomi syariah tidak menganut sistem biaya dana dan tidak boleh memberikan beban kepada hal-hal yang menyangkut opportunity loss, al-fursatu dha'i'ah. Ekonomi syariah juga memakai sistem bagi hasil atau jual beli, sehingga tidak ada beban bagi nasabah pengguna dana. Ajaran agama juga menggariskan bahwa ekonomi syariah harus memberikan kelonggaran bagi pihak-pihak yang kesulitan. Bagi mereka yang mengalami kesulitan, dianjurkan untuk memberikan kelonggaran melalui rescheduling atau restrukturisasi. Fa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika orang-orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Namun memang untuk merealisasikan ajaran agama tersebut tidaklah mudah. Di antara masalah yang masih dihadapi lembaga keuangan syariah, terutama bank syariah, ialah belum mampu memberikan bantuan modal tanpa bagi hasil secara optimal melalui al-qardul hasan, karena dana-dana sosial yang terdiri dari zakat, infak, sedekah, tauzid masih sangat kecil. Masalah lain yang juga dihadapi lembaga keuangan syariah, khususnya bank syariah, ialah masih belum mampu memberikan pembiayaan tanpa jaminan, karena harus menjaga dana sahibul mal, himayati sahibul mal dari wan prestasi dari nasabah. Alasannya karena dana pinjaman tersebut bukanlah milik bank semuanya, tapi milik pihak ketiga yang harus dipertanggungjawabkan. Untuk menjabatani hal itu perlu diperbanyak al-qardul hasan, sehingga mampu secara nyata membantu pemberdayaan ekonomi umat di lapisan ekonomi kecil. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Sekalipun perkembangan ekonomi dan keuangan syariah cukup pesat, tetapi sesungguhnya masih jauh dari potensinya. Salah satu faktor penting yang diperlukan untuk terus mendorong perkembangan ekonomi dan keuangan syariah adalah aspek manajemen dalam pengelolaan kegiatan usaha syariah tersebut. Aspek manajemen sangat penting karena letak perbedaan dari sebuah entitas usaha yang berhasil dan yang tidak ditentukan oleh kemampuan manajemen dalam mengelola entitas usaha tersebut. Setiap entitas usaha termasuk kegiatan usaha syariah harus memperhatikan aspek manajemen tersebut, mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pemantauan kegiatan usaha. Jika ingin berkembang dan mampu bersaing dengan kegiatan usaha lainnya, kegiatan usaha syariah harus mampu menerapkan prinsip manajemen modern yang berorientasi pada market, customer, satisfaction, serta pemanfaatan teknologi informasi. Dan selain itu juga aspek penting lainnya adalah integritas dalam pengelolaan. Penerapan prinsip good corporate governance atau tata usaha kelola yang baik, yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen dan fair harus menjadi pedoman dalam setiap kegiatan usaha syariah sebagai yang memiliki skala usaha yang cukup besar. Kegiatan usaha syariah yang menurut saya harus lebih mampu menerapkan prinsip manajemen modern dan prinsip tata kelola usaha yang baik. Karena kegiatan usaha syariah selain harus mampu menjalankan usaha yang menguntungkan, juga harus mampu memenuhi ketentuan syariah yang lebih ketat. Dalam istilah agama, bekerja dengan baik
atau al-amal bil ihsan. Karena Rasulullah mengatakan innallaha yuhibbu minal amil idza amila ayyutqinah. Allah suka sekali kepada orang yang bekerja kalau dia bekerjanya dilakukan dengan itqan, itqinah. Al-itqan yaitu al-ihsan, dengan ihsan. Dan di dalam hadis lain dikatakan innallaha katabal ihsana fi kulli syai'. Allah mewajibkan untuk berlaku ihsan di dalam semua hal, bukan saja dalam ibadah tapi juga dalam bekerja. Al-ihsan adalah bekerja secara profesional. Sebagai contoh dalam pengelolaan bank syariah, struktur organisasi dalam manajemennya dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi. Namun selain itu diharuskan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi operasional bank syariah dan produknya agar sesuai dengan prinsip syariah. DPS biasanya diposisikan setingkat dengan Dewan Komisaris. Dalam pelaksanaan operasionalnya, bank syariah juga harus memperhatikan bisnis dan usaha yang harus dibiayainya dipastikan tidak bertentangan dengan ajaran Islam yang tercermin dari terbebasnya dari maisir, gharar, riba, zulum, dan sebagainya. Bank syariah juga harus memperhatikan lingkungan kerja dan corporate culture sesuai dengan ajaran Islam. Dalam hal etika misalnya, sifat amanah dan siddiq harus menjadi landasan setiap karyawannya, sehingga tercipta profesionalisme yang berdasarkan ajaran Islam. Demikian pula dalam hal reward dan punishment, imbalan dan sanksi, diperlukan prinsip keadilan yang sesuai dengan syariah. Selain itu, cara berpakaian dan tingkah laku dari para karyawan serta cara menghadapi customer yang harus mencerminkan akhlakul karimah sebagai bagian dari budaya organisasi. Dalam hal pengembangan produk bank syariah juga harus memperhatikan aspek pembagian keuntungan yang sesuai dengan prinsip bagi hasil. Untuk kegiatan usaha syariah lain selain bank dan lembaga keuangan syariah tertentu juga memiliki ciri khas tersendiri yang spesifik yang perlu dipelajari dan dikembangkan menjadi sebuah disiplin ilmu manajemen tersendiri. Oleh karena itu saya menghargai inisiatif UMI yang menyelenggarakan pendidikan manajemen dengan keminatan syariah. Hal ini saya harapkan dapat berkontribusi dalam melahirkan praktisi-praktisi manajemen yang tidak saja mampu memahami teori manajemen modern, tapi juga mampu menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam setiap aktivitas usaha yang dijalankannya. Saya mengharapkan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia akan mengalami percepatan setelah Komite Nasional Keuangan Syariah diperkuat. Saat ini keberadaan KNKS telah diperluas cakupannya dan namanya menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah KNEKS. KNEKS diketuai oleh Bapak Presiden dan saya ditugasi sebagai wakil ketua dan sekaligus ketua harian. Selaku ketua harian KNEKS, saya memimpin langsung upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang difokuskan pada 4 hal, yaitu pengembangan dan perluasan industri halal. Karena selama ini kita hanya sibuk di dalam soal pemberian sertifikat halal atau hanya menjadi tukang stempel halal, tetapi kita belum menjadi produsen halal.
Kita sudah menjadi konsumen halal terbesar di dunia, tapi belum menjadi produsen halal terbesar di dunia. Dengan pengembangan dan perluasan industri produk halal, kita harapkan nantinya Indonesia akan menjadi produsen halal terbesar di dunia. Yang kedua, pengembangan dan perluasan keuangan syariah. Yang ketiga, pengembangan dan perluasan dana sosial syariah, yaitu wakaf, zakat, dan infak, yang dana yang dikumpulkan sekarang ini jauh dari potensi yang mestinya kita peroleh. Oleh karena itu akan kita dorong supaya dana sosial syariah ini, wakaf, zakat, dan infak ini lebih optimal lagi. Kemudian yang keempatnya adalah pengembangan dan perluasan kegiatan usaha syariah. Pada akhir pidato saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Ketua Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia, Rektor UMI, para guru besar, dosen, mahasiswa, dan seluruh sivitas akademika Universitas Muslim Indonesia. Saya harapkan agar kita semua senantiasa menggelorakan dan mempromosikan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia agar terus berkembang dan mencapai potensinya. Sekian dan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai semua usaha dan ikhtiar yang kita lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.